medan yang diakibatkan oleh monopol, ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan kalau kita punya kombinasi dari dua buah muatan, bisa positif negatif atau positif positif atau negatif negatif. Jadi ada kombinasi pria dan wanita, ya, pria dan pria, dan wanita dan wanita. Kalau mereka saling berdekatan, muatan positif dan negatif itu saling berdekatan, maka mereka akan membentuk dipol atau dipol, ya, keluarga, ya, satuan keluarga antara pria dan wanita. Ya. Ini saya tidak tahu kalau pria dan pria ini apa namanya keluarga atau apa, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas saya ingin membahas bahwa ada dipol. Nah, ini mungkin kalau antara positif dan negatif begini, mungkin bolehlah kita sebut dipol dari keluarga sakinah, kira-kira gitu, ya. Nah, yang menarik di sini yang berbeda dari sebelumnya adalah ketika kita punya dua muatan yang saling berdekatan dan kita kemudian membentuk sebuah dipol listrik seperti ini, maka medan listrik yang dihasilkan oleh dipol itu perangainya berbeda. Perangainya berbeda. Tapi prinsip-prinsipnya sama. Misalnya ini, dia berasal dari muatan positif, ya. Kemudian dia tertarik lalu masuk ke muatan negatif. Ini prinsip-prinsipnya sama. Prinsip berikutnya yang sama adalah di sekitar muatan, apakah positif atau negatif, kerapatan garis medannya semakin tinggi, yang menunjukkan kuat medannya semakin besar. Tapi berbedanya adalah bahwa kalau yang di sekitar monopol itu garis medannya berupa garis lurus, ini tidak garis lurus tapi garis-garis yang melingkar seperti ini, ya, garis-garis yang melingkar seperti ini. Nah, gitu. Jadi itu bedanya antara medan yang disebabkan oleh monopol dan yang disebabkan oleh dipol, ya. Di sini dijelaskan the density of the field lines represent proportionally to the magnitude of the electric field, ya. Jadi kerapatan garis medannya itu menunjukkan kuat medan. Nah, kalau dia pria dan pria, positif dan positif, maka bentuknya seperti ini karena saling tolak dia, saling tolak, ya, menjauh, saling tolak menjauh seperti ini, ya, seperti ini. Dan tidak lurus lagi, melingkar-lingkar juga, tapi melingkarnya seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Dan antara garis medan yang satu dengan yang lain itu tidak mungkin saling berpotongan. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Anda masih saksikan bahwa di sekitar muatan garis medannya semakin rapat, ya, semakin rapat. Ini menunjukkan medannya semakin besar, ya. Oke, itu barangkali sudah bisa membedakan antara medan yang disebabkan oleh monopol satu kutub dan medan yang disebabkan oleh dipol. Formula matematis dari medan gravitasi, medan listrik, ya. Seperti Anda lihat di layar kiri ini, medan gravitasi itu sumbernya adalah massa, ya, sumbernya massa. Kalau medan listrik sumbernya muatan. Kalau massa itu ya kilogram, ton, dan seterusnya. Kalau muatan itu ya kolom, ya, kilo kolom, mega kolom, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah G, ini adalah medan gravitasi. Ini adalah konstanta gravitasi umum. Ini adalah massa benda yang kena medan itu. R kuadrat ini adalah kuadrat jarak antara
benda yang kena medan itu dengan sumbernya, dengan pusat bumi. Formula matematiknya medan gravitasi dengan medan listrik itu mirip. Saya tidak mengatakan sama, tapi mirip. Notasinya kalau di sini G, di sini E, ya. Di sini G besar, di sini K. Ini konstanta saja, ya. Jadi ya, ini dibaca konstanta saja. Di sini massa, di sini muatan, bawahnya sama persis jarak. Ya. Demikian juga gaya gravitasi, ini adalah massa kali medan gravitasi. Kalau gaya listrik adalah muatan dikalikan medan listrik. Nah, sekarang perhatikan kalau seandainya ini kita punya dipole, yang biru ini yang positif, yang merah ini adalah negatif. Maka kita punya namanya dipole listrik P. Ya, ini simbolnya P ini. Punya dipole listrik P yang punya efek memutar sehingga dihasilkan sebuah momen putar atau torsi atau torka sama dengan P dikalikan dengan medan listrik. Ungkapan cross ini untuk sementara Anda Anda maknai kali aja. Nanti saya jelaskan bagaimana operasional dari cross product itu. Tapi ini Anda baca bahwa momen ini sama dengan dipole listrik dikali medan listrik. Oke. Nah, medan magnetik atau magnetik batang itu selalu punya dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya. Kalau dia ada dua magnet batang yang seperti ini, kiri dan kanan, maka kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik menarik. Bahkan ini bisa menyatu, ini dua magnetik ini. Nah, dua magnet batang ini bisa menyatu. Tapi kalau ujung utara didekatkan dengan ujung kutub utara, maka dia akan menjauh. Jadi watak-wataknya mirip dengan muatan, ya, like poles repel. Nah, maksudnya kutub yang sejenis ini akan menolak, ya, repel. Opposite poles, kutub-kutub yang berlawanan ini akan menarik, attract, ya, opposite pole attracts, gitu. Oke. Nah, ini adalah magnetik batang. Jadi sama dengan di dipole listrik tadi, ini seperti muatan positif, ini seperti muatan negatif. Medannya berasal mengalir, ya, tanda kutip mengalir dari kutub utara lalu menuju kutub selatan. Selalu begitu. Dari utara ke selatan selalu begitu. Ya. Jadi di dalam magnetik batang itu selalu ada dua kutub. A magnet has two poles. Selalu. Ya. North and south. Ya. Utara dan selatan. Magnetic field lines leave from N and at S, artinya bermula di utara kemudian masuk di selatan, ya. Medan magnet atau magnet batang itu dipoles, ya. Dia create dipole, medan dipole, ya, medan dipole. Nah, itu arah-arahnya seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah ada massa magnetik atau muatan magnetik? Jawabannya tidak ada. Ya. Magnetic monopoles tidak pernah ada. Kalau ada batang magnet ini dipatahkan menjadi dua bagian, maka otomatis masing-masing akan menjadi batang magnetik sendiri. Ya, yang ujung kiri, ya, paruh kiri, ya, ini yang kiri adalah kutub selatan. Yang kanan ini kalau dia patah otomatis dia akan menjadi utara atau menjadi north karena harus berpasangan dengan south. Sebaliknya pecahan di sebelahnya kanannya akan otomatis berubah menjadi south karena dia harus berpasangan dengan north. Ya, itu prinsip-prinsip
medan magnetik. Jadi tidak ada monopoles magnetik, yang ada adalah dipoles magnetik. Seperti halnya dipol listrik positif dan negatif. Ya. Pertanyaan magnetic monopole ini ditanyakan. Ya. Jadi kira-kira resumnya seperti ini. Jadi electric dipole ini positif dan negatif ya. Ini negatif, muatan negatif dan positif. Ini dipolnya arahnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau di medan magnetik ya, maka namanya bukan P tapi namanya mu. Ya. Nah, di medan listrik atau di muatan listrik dua ini, dipol ini, kalau dia dipisah, masing-masing akan menjadi monopoles. Ya. Dia akan menjadi dua monopoles, monopol negatif dan monopol positif. Kalau masing-masing ini dipisah, ya. Tapi kalau di medan magnetik ini nggak akan terjadi. Ketika dia dipisah, maka masing-masing pecahan itu akan menjadi dipol yang lain. Jadi ketika dia dipisah, dia akan menjadi dua dipoles. Nah, itu bedanya ya. Jadi magnetic monopole don't exist in isolation. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang sebenarnya berasal dari persamaan atau hukum Gauss ya. Yang sebelah kiri ini hukum Gauss tentang medan magnetik ya, yang ini hukum Gauss tentang medan yang sebelah kiri ini hukum Gauss tentang medan listrik, yang di sebelah kanan ini adalah medan magnetik. Apa yang Anda baca di persamaan ini, Anda tidak perlu worry ya dengan memaknai persamaan ini. Ya, saya bersama Anda nggak perlu cemas. Yang di ruas kiri E dikalikan dA ini bisa dibaca medan dikali luas. Ya, medan dikali luas. Di sini ada integral rangkap begini dan tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah integral itu menjumlah. Apa yang dijumlah? Yang dijumlah adalah hasil kali antara medan dan luas. Kalau ada 5 segmen, ya ini Anda 5 kali menjumlah. E1 dikalikan dA1, E2 dikalikan dA2 dan seterusnya. Nah, hukum Gauss mengatakan bahwa total dari flux, ya, flux itu adalah medan kali luas. Ini sama dengan sumber muatan. Ini sumbernya berupa muatan. Karena di medan listrik itu sumbernya adalah muatan listrik. Ya, sedangkan yang di bawah ini adalah konstanta saja, ya, konstanta. Nggak perlu terlalu dirisaukan. Jadi sumber dari medan listrik itu adalah muatan. Ya, ini menurut Gauss, ya, menurut Gauss. Nah, yang di sebelah kanan ini ekspresinya sama persis, formula matematisnya sama persis. Bedanya kalau di sini E, di sini B. Ya, karena ini adalah medan magnetik. Ya. Ini juga demikian. Total hasil kali antara medan dan luas yang disapunya atau luas yang dikenai medan itu, kalau dikalikan, ditambah medan kali luas, hasilnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tidak ada muatan magnetik, nggak punya sumbernya. Jadi medan magnetik itu nggak punya sumber muatan. Makanya hukum Gauss mengatakan jumlah atau fluxnya itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ya, kalau di total, ya, per segmen tentu tidak 0, tapi kalau di total sama dengan 0. Ini hukum Gauss tentang medan listrik dan medan magnetik. Ya. Baik, sekarang saya ringkas, ya, buat resume tentang medan gravitasi, tentang medan listrik dan magnetik. Jadi kalau medan gravitasi itu sumbernya adalah massa. Ya, sumbernya massa. Kalau medan listrik sumbernya adalah muatan, baik positif atau negatif. Sedang sumber medan magnetik itu tidak memiliki magnetic monopoles, tidak ada sumber muatannya. Ya.
Yang G ini adalah medan gravitasi, ini adalah medan listrik, ya, seperti yang sebelumnya. Ini adalah gaya gravitasi, ini gaya listrik. Namun di sini saya ingin menganalogikan, ya, kalau kita punya dipol P untuk medan listrik, maka akan ada torsi sebesar P dikalikan dengan medan E. Ya. Hanya bedanya kalau di medan magnetik, ya, ekspresi matematisnya sama persis, ya. Torsi atau momennya itu sama dengan dipol magnetik, ya, mu dikalikan medan. Ya, itulah konsep-konsep atau formulasi matematik tentang medan listrik, medan gravitasi, dan medan magnetik.